Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnayanti dengan NIM A1A221058. Di sini saya akan menjelaskan pembekalan pada materi tanggal 19 Juli 2023. Ada asesmen literasi dan numerasi di sekolah. Asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui hasil belajar, menyusun strategi pembelajaran, maupun sarana belajar. Informasi yang diperoleh dari asesmen berupa pemetaan. Hal-hal yang sudah dikuasai siswa maupun belum dikuasai siswa menjadi umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan mendorong hasil pembelajaran siswa. Prinsip asesmen yang pertama itu ada valid, reliable, konsisten, adil, fleksibel, dan memberikan umpan balik. Proses asesmen ada tujuan, faktor penentu, lalu konsep dasar literasi itu ada struktur miskonsepsi literasi di Indonesia, konsep dasar literasi, budaya literasi di sekolah. Terus praktek literasi menugaskan siswa membuat sinopsis atau adalah cara memastikan siswa benar-benar membaca. Miskonsepsi dan malpraktik literasi di sekolah. Yang pertama itu ada membaca, menyembunyikan huruf tanpa visualisasi makna, membaca 15 menit sebelum pembelajaran, selebrasi literasi foto dengan buku. Yang terakhir, menghasilkan karya berorientasi pada kuantitas bukan proses. Literasi di Indonesia yang pertama itu adalah melek huruf atau sama dengan membaca tapi tidak memahami. Cara mengajar membaca masih konvensional. Terus ada ketidaksediaan bahan bacaan bermutu. Terus ada breakthrough GLAN, GLAS, TBM, kampus mengajar. Literasi yang pertama itu kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas, disiplin, dan Kalimunan ILA 2016. Terus ada kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami penafsiran, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol cetak atau tertulis dalam berbagai konteks. Terus ada penguatan literasi. Yang pertama, pemetaan kemampuan literasi siswa di awal pembelajaran, memberikan intervensi sesuai dengan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar terbimbing. Yang ketiga, memberi materi yang sesuai dengan kemampuan literasi siswa. Terus yang keempat, mengajarkan strategi membaca, memahami, dan mendalami teks di semua mata pelajaran. Ada juga literasi coach. Yang pertama, touring, pendamping literasi, klub membaca atau menulis, kegiatan ekstrakurikuler, penggayaan, pembelajaran menyenangkan. Lingkungan kaya literasi. Yang pertama itu bagaimana buku dikurasi, mempertimbangkan minat dan kemampuan membaca siswa. Terus yang kedua, bagaimana buku dijenjangkan berdasarkan materi, teks, atau profesi gambar. Yang keempat, bagaimana buku seharusnya ditata sebagai buku dikelola. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.